Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab yang termulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya kita bisa mengambil petunjuk di dalamnya. Kita bisa mengambil berkah di dalamnya. Kita bisa mengambil rahmat di dalamnya. Kita bisa mengambil penawar obat di dalamnya. Dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran di dalamnya. Di antara kandungan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya beberapa kisah. Baik itu kisah umat-umat terdahulu secara umum atau kisah perorangan. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kalau kisah tersebut mengisahkan tentang umat yang terbaik atau seorang yang baik akhlaknya, maka tentunya kita bisa mengambil ibrah dengan mencontoh amalannya. Kalau kisah tersebut menceritakan tentang umat yang jelek, ada seorang pribadi yang tidak baik amalannya, yang berakhir dengan kehinaan, maka tentunya ibrah yang kita bisa ambil adalah menghindari sifat yang dilakukan oleh umat tersebut atau orang tersebut. Di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Qarun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala liqaumihi la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ila akhir ayat dan ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah seorang yang bernama Qarun. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Nabi Musa. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa Qarun itu adalah sepupu Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa Qarun itu adalah paman Nabi Musa. Namun Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, tidak ada dalil yang sahih yang datang menunjukkan tentang hal ini. Akan tetapi al-muhim Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa, dari kalangan Bani Israil. Di sini ada pelajaran bahwasanya berteman dengan orang yang baik atau termasuk dari golongan orang yang baik atau mungkin termasuk dari keluarganya bukanlah jaminan orang tersebut juga akan baik keadaannya. Bukan jaminan. Seperti Qarun, kalau memang benar dia adalah sepupu Nabi Musa atau bahkan paman Nabi Musa, paling tidak dia adalah kaumnya Nabi Musa, tidak menjadi jaminan Qarun juga beramal seperti amalannya Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang hidup di zaman ini atau bahkan zaman sebelumnya, orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW, kemudian menganggap itu sudah jaminan bahwa dirinya pasti akan selamat, dirinya pasti berada di atas jalan Rasulullah SAW. Bukan jaminan. Apakah kalian saudaranya atau mungkin keluarganya, pamannya, sepupunya dan yang lainnya
bukan jaminan Anda pasti berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan, inna Qarun itu dari kaumnya Nabi Musa. Fabaghaw alaihi. Akan tetapi Qarun ini dia melampaui batas kepada kaumnya, kepada sesamanya Bani Israil, melampaui batas, menyombongkan diri. Disebutkan dalam lanjutan ayat, apa di antara penyebab Qarun menyombongkan dirinya? Apa di antara sebab Qarun melampaui batas? Karena punya harta yang banyak, karena menjadi orang yang kaya raya. Dan ini di antara sifat tercela yang dimiliki oleh manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal insana la yatagha ara'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas karena melihat dirinya serba cukup. Karena itu berhati-hatilah orang-orang yang memiliki kecukupan, orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Jangan sampai harta tersebut menjadikan kalian orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Fabaghaw alaihi. Qarun melampaui batas kepada kaumnya. Kemudian disebutkan di dalam lanjutan ayat bagaimana banyaknya harta Qarun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan sesungguhnya pintu-pintu, kunci-kunci perbendaharaan Qarun, jadi baru kunci gudangnya latanu, disebutkan oleh ahli tafsir, latanu lataqulu, akan berat dipikul kunci tersebut ulul quwwah bil usbati ulul quwwah. Al usbah ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70. Al-muhim dia adalah jumlah yang banyak. Jadi akan berat dipikul oleh orang yang memiliki kekuatan. Sekian jumlahnya masih berat memikul kuncinya, baru kunci gudangnya. Ini yang menyebabkan Qarun menyombongkan diri. Ini yang menyebabkan Qarun membanggakan diri karena banyak hartanya, karena menjadi orang yang kaya raya, sehingga dia melampaui batas. Akhirnya dinasihati oleh kaumnya. Lihatlah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran, tidak membiarkan sesamanya larut di dalam kesesatan. Dia ingatkan Qarun, qala lahu qaumuh. Ini nasihat yang pertama. Ketika kaumnya berkata kepadanya, memberikan nasihat, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan kamu terlalu bergembira. Disebutkan oleh sebagian dalam tafsir, jangan kamu terlalu berlebihan di dalam kegembiraan sampai kalian melampaui batas. Karena kegembiraanmu kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan la tafrah, jangan berlebihan di dalam kegembiraan sampai melampaui batas, sampai larut di dalam maksiat. Dan ini keadaan yang terjadi di tengah manusia. Karena mendapatkan harta yang banyak, akhirnya dengan alasan bergembira, bahkan kadang dengan alasan mensyukuri, dia panggil teman-temannya berkumpul di satu tempat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraan yang tercela. La tafrah,
Jangan bergembira dengan kegembiraan yang menjadikan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan di dalam kegembiraannya sampai melampaui batas, sampai larut di dalam maksiat. Ini nasihat yang pertama. Wahai orang-orang yang mendapatkan harta yang banyak, la tafrah. Jangan berlebihan di dalam kegembiraan sampai melampaui batas, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang bergembira sampai melampaui batas. Nasihat yang kedua, di lanjutan ayat, wa bataghi fima ataka Allah darul akhirah. Wahai Qarun, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari negeri akhirat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa harta untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Lihat, yang pertama disebutkan ketika kita mencari antara akhirat dan dunia, akhirat dulu yang kita tuntut. Ketika harta datang kepada kita, maka yang pertama harus kita pikirkan bagaimana memanfaatkan harta tersebut untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Dan demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka yang pertama kita ingat bagaimana kita manfaatkan kesehatan tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Ketika Allah memberikan jabatan kedudukan kepada kita, maka yang pertama kita pikirkan bagaimana memanfaatkan jabatan dan kedudukan tersebut untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah. Manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Belanjakan harta untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat selanjutnya. Dan jangan lupa bahagiamu di dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan, manfaatkan juga harta tersebut untuk kalian nikmati di kehidupan dunia. Belanjakan untuk dirimu, belanjakan untuk keluargamu, belanjakan untuk anak-anakmu. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat yang ketiga. Kemudian nasihat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Diingatkan, wahai Qarun, berbuat baiklah. Disebutkan dalam sebagian tafsir, berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadahmu kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada makhluk dengan saling berbagi, jangan melampaui batas kepada mereka. Wahsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, memberikan kehidupan, memberikan harta yang banyak. Diingatkan dengan hal tersebut supaya dia bisa mengingat bahwa apa yang dia peroleh itu kebaikan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan dengan melampaui batas, membuat kerusakan dengan kesyirikan, membuat kerusakan dengan maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Jadi diingatkan, karena memiliki harta yang banyak sehingga melampaui batas. Diingatkan oleh kaumnya hal tersebut dengan berbagai macam peringatan supaya bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi ketika hati sudah tertutup, ketika kesombongan sudah memenuhi hati dan hati sudah tertutup dari petunjuk? Apakah Qarun kembali kepada jalan yang benar setelah diingatkan? Bahkan dia semakin menyombongkan diri. Apa ucapannya? Qala, berkata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang banyak ini Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya atas ilmu yang ada padanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maknanya Qarun berkata, Allah sudah tahu, Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu bahwa saya memang pantas untuk mendapatkan harta yang banyak ini. Semakin menyombongkan diri, bukannya mengingat, bukannya kembali kepada jalan yang benar. Ketika diingatkan, bahkan semakin menyombongkan diri. Saya dapat harta karena dia pantas saya untuk mendapatkannya. Saya mahir di dalam berdagang, saya memang pintar di dalam berusaha. Semua ini saya dapatkan warisan dari orang tua saya. Dengan seringnya dari ucapan-ucapan orang-orang yang lupa tentang wa'ahsin kama ahsanallahu ilaih. Dia lupa bahwa apa yang mereka miliki itu semata kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jemaah Jumat yang sangat berbahagia, Qarun semakin menyombongkan diri. Dan disebutkan di lanjutan kisah, bahkan setelahnya Qarun keluar dengan pakaian kebesarannya, semakin menyombongkan diri. Keluar dengan segala perhiasannya, keluar di tengah kaumnya dengan kendaraan yang mewah, dengan bangga. Dan ketika Qarun keluar dengan pakaian kebesarannya, dengan kemegahannya, dengan kesombongannya, maka manusia yang melihatnya dari kaumnya pun terbagi dua. Golongan yang pertama, orang-orang yang menginginkan tertipu dengan kehidupan dunia. Apa ucapannya? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin 'azim. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ketika melihat Qarun keluar dengan kemegahannya, dengan kendaraan mewahnya. Berkata orang-orang yang pikirannya adalah dunia, ya laita lana, wahai celakanya kita ini, seandainya kita juga diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh Qarun itu mendapatkan bahagia yang sangat besar. Jadi ini orang-orang yang pikirannya dunia, pikirannya kemegahan dunia, ingin seperti Qarun. Seandainya Qarun juga diberi, seandainya kita juga diberi seperti Qarun. Dan ini kadang terjadi ketika kita melihat orang-orang yang berkendaraan dengan kendaraan mewah, timbul dalam hati kita, seandainya saya juga mendapatkan kendaraan seperti kendaraannya. Ketika kita melihat orang-orang yang mempunyai rumah-rumah yang sangat besar dan mewah, muncul juga dalam pikiran kita, seandainya saya punya rumah seperti rumahnya. Ini pikirannya orang-orang yang pikirannya hanya dunia. Dunia. Tetapi apa ucapannya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, orang-orang yang pikirannya adalah negeri akhirat, bagaimana dia bisa bahagia di negeri akhirat. Wa qala alladziina utul ilm, dan berkata orang-orang yang punya ilmu agama,
Tentunya kalau kita orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang memahami kandungan Al-Quran, orang-orang yang paham sunnah Rasulullah SAW, apa ucapannya? Wailakum, celaka kalian. Sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Subhanallah. Sawabullah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik. Lebih baik dari apa yang kalian pikirkan. Lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Khairun, itu lebih baik. Liman amana, terhadap orang-orang yang beriman. Keimanan yang benar itu disebut benar kalau dibangun di atas ilmu. Wa amila shalihan, dan melakukan amalan soleh. Tidak cukup dengan keimanan, diikuti dengan amalan soleh. Termasuk amalan soleh adalah cepat datang ke masjid di hari Jumat. Liman amana, bukan sekedar punya ilmu bahwa utama untuk cepat datang di masjid di hari Jumat, tapi juga diamalkan. Sawabullah, pahala di sisi Allah, khairun, itu lebih baik. Liman amana, bagi orang-orang yang beriman, wa amila shalihan, dan melakukan amalan soleh. Wa la yulaqaha, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan semua itu illa sabirun, kecuali orang-orang yang bersabar, mampu bersabar menjalankan perintah, mampu bersabar meninggalkan larangan, mampu bersabar menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, mampu bersabar menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan keutamaan. Ini ucapannya orang-orang yang berilmu. Dan demikianlah orang-orang yang berilmu. Dia sudah bisa paham, bisa memahami sesuatu sebelum terjadinya fitnah, sebelum terjadinya musibah. Sebagian besar atau sebagian ahlul ilmi itu sudah paham. Ini akan terjadi fitnah, ini akan terjadi bencana, ini akan terjadi musibah. Kalau demikian keadaannya, itu keadaannya ahlul ilmi. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, itu tidak paham. Mereka akan paham akan ada fitnah setelah terjadinya fitnah. Mereka baru paham akan ada bencana setelah terjadinya bencana. Demikian yang terjadi di kisah Qarun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ingin seperti Qarun, tapi orang berilmu paham ini akan berakibat dengan akibat yang jelek. Maka dia berkata, celakanya kamu. Apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Maka apa akibatnya? Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Fakhasafa bihi wa bidarihi al-ardh. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka setelah dia diperingatkan tetap menyembuhkan diri, semakin menyembuhkan diri, maka apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun bersama dengan rumahnya, bersama dengan seluruh hartanya ke dalam bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pandai bersyukur, bahkan dia menyombongkan diri. Allah berikan azab, ditenggelamkan ke bumi bersama dirinya, rumahnya, dan seluruh hartanya. Maka barulah berkata orang-orang yang kemarin ingin seperti Qarun, wa asbahal ladzina tamannau makanah. Baru dia berkata orang-orang yang kemarin ingin seperti dengan Qarun. Setelah terjadi musibah ini, setelah terjadi adab ini, dia baru berkata, dia berkata, wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Memang Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya dan mempersempit rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan minnah kepada kita, maka sungguh Allah akan menenggelamkan kita bersama Qarun. Baru dia sadar apa yang diinginkan ternyata keliru.
Demikianlah kisah Qarun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke bumi dengan seluruh hartanya, orang yang kaya raya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyombongkan diri dan tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.